Dan Mas Siddhartha Tata ini menarik juga ya, karena dia kan masuk juga ke pengalaman anak kecil. Yep. Nah, di sini kan anak-anak yang bermain di sini nih kayaknya juga luar biasa banget ya, karena kan dia ditantang banget tuh untuk memasuki peran-peran yang cukup mengerikan ya, karena ada adegan kesurupan, terus ada juga yang dia apa sih kayak dirasuki dan mau membunuh temannya juga. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Halo, ketemu lagi bersama saya Rau. Dan juga saya Dito tentunya Sobat Fox. Kita ketemu lagi di segmen Kino Fox. Halo semuanya, apa kabar? Udah seminggu nggak ketemu. Bener banget. Sekarang Rau. Kita ketemu lagi di episode yang baru. Dito senang banget ketemu Rau lagi, soalnya kita bakal ngobrolin film. Yes. Yang nggak habis-habis ya. Betul. Tapi emang rilisan film tahun ini lagi bagus-bagus sih, Rau. Menurutku ya. Itu bener banget. Bener. Apalagi Ramai film banget. Indonesia. Yes. Kayaknya setiap minggu ada aja yang baru. Ih, keren Sama banget. ada info ini nih kayaknya OOT nih, out of topic, kayaknya Jumbo jadi peringkat 1 ya. Yes, bener banget. Udah atau belum? Karena kemarin sudah. Tipis ya. Sudah. harusnya. Ya. Kalau nggak salah dia sudah menyalip film agak lain. Iya, ya nggak sih? Bener. Setelah KKN Tapi ini juga Desa Penari. milestone film Indonesia nih Rau, karena akhirnya kita bisa menjadi raja di negara sendiri. Betul. Happy banget kita bisa mendengar kabar itu dan juga menjadi milestone bagi animasi Indonesia. Bener banget. Selain film animasi juga film anak-anak yang sepertinya udah lama banget dari film Sherina ya. Jangan film Sherina yang pertama dan sekarang ada Jumbo. Nah, dulu nonton nggak apa? di bioskop? Yang nonton? mana? Petualangan Sherina. Nonton dong. Nonton. Ya. Kan masih anak-anak. Punya VCD dulu VCD. Anyway. Wajib banget. Yes. Film pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Malam hari ini apa nih, Rau nih? Ini ada sebuah film horor yang merupakan sequel dari yang sebelumnya. Dan ini filmnya sih kayaknya memang film horor yang bener-bener apa ya, kayak menggemparkan jagat perfilman. Karena aktor aktrisnya tuh terdiri dari anak-anak ya. Judul filmnya adalah Waktu Maghrib 2. Yang kedua nih Sobat Fox ya. Wah, Waktu kita Maghrib yang pertama aja udah serem nih. Yang kedua apalagi nih, kayaknya abis ini nggak ada yang berani keluar malam. Bener. Ini mitos yang kita banget dulu ya. Jangan keluar maghrib gitu. Ayo pulang, udah azan maghrib gitu. Ya udah, kita tonton dulu aja. Ini dia trailernya. Ini Waktu Maghrib 2. Tutup pintunya! Adi, kamu di mana? Aku sudah dekat, yuk. Sebentar lagi aku akan menemukan dia. Maksudnya tim cadangan itu sama saja. Tidak bajingan! Sunnah Rasul ataupun Nabi menganjurkan kita tidak berkeliaran ataupun bersenda gurau di awal malam. Dari 8 anak yang diangkut, yang 6 ini masih hilang mas posisinya. Pas zamane bapakku dinas di Jati Jajar, iku beliau pernah menangani kasus seperti ini. Emang di Jati Jajar itu ada apa? Buat apa kamu kesini? Kalau niatmu untuk menyelamatkan mereka sudah terlambat. Aku bersumpah akan membunuhmu. Mari kita lihat. Jika kamu tidak berhasil membunuh aku, akan kubunuh mereka semua dan kumakan jiwanya. Tutup pintunya! Itu dia Waktu Maghrib 2. Wow. Yes, yeah. Ini kayaknya bakal mencekam banget. Iya. Dan kayaknya juga apa ya? gelap.
Iya gelap dan kita berpikir bahwa ini emang sengaja. Gradingnya tuh dibuat, ayo kemarin sukses ya kan yang pertama, terus gimana caranya kita bikin yang lebih serem lagi di film keduanya. Bener banget. Menurutmu gimana nih, Rao? Iya, kayaknya aku setuju juga ya. Apalagi kan salah satu daya tarik utama film ini merupakan sebuah mitos yang kayaknya memang di seluruh antero penjuru Indonesia tentang apa ya? Kayaknya juga selain ada mitos tentang waktu maghrib itu juga berkaitan dengan religi juga kan. Dan memang di film ini tuh kayak juga memunculkan nilai-nilai religius juga sih. Bener. Dan tentu saja ini kita akan ketemu lagi nih sama kepercayaan lokal di film ini. Sebuah jin yang sudah terkenal. Jin namanya Jin Umu. Umu Sibian. Jin Umu Sibian, jadi pusat terornya di situ. Wow. Terus kita juga emang bakal ngebandingin sama film pertamanya, yang jelas sudah 2 juta penonton. Betul. Terus kita juga ngelihat sentuhan magisnya sang sutradara sebenarnya. Kayaknya jagoan banget Siddhartha Tata ini dalam menjadi maestro horor gitu. Lama-lama jadi maestro horor. Iya bener banget. Dan Mas Siddhartha Tata ini menarik juga ya karena dia kan masuk juga ke pengalaman anak kecil. Nah di sini kan anak-anak yang bermain di sini nih kayaknya juga luar biasa banget ya karena kan dia ditantang banget tuh untuk memasuki peran-peran yang cukup mengerikan ya karena ada adegan kesurupan. Terus ada juga yang dia kayak dirasuki dan mau membunuh temannya juga kayak gitu kan. Jadi wah ini keren banget sih. Terus juga lokasi syutingnya menarik, ngomong-ngomong di Jogja. Iya, di Jogja. Yang pertama juga. Iya, di Jogja. Betul. Lokasi syutingnya tuh di kota Jogja, Piungan, Sobat Fox, Kulon Progo, Imogiri, Kaliurang, Jalan Kaliurang, pemandangan Gunung Merapi. Jadi emang lokasi seluruh penjuru di Jogja yang bagus-bagus sama Mas Siddhartha Tata udah dikunjungin. Dan ini gila banget sih, kayaknya memang menarik juga dan kayaknya bisa jadi ini nggak ya buat anak-anak jadi tanda takut untuk keluar tengah habis justru minta jalan-jalan sama orang tuanya ke sana gara-gara ada film ini gitu. Terus yang main juga menarik. Lagi-lagi kita melihat Omar Daniel. Benar. Tapi dia kayaknya agak berubah ya secara penampilan fisik ya. Beda dari yang lain nih biasanya. Sebagai Adi dewasa gitu sekarang. Tapi kita melihat juga bakat Omar Daniel ini kenapa lagi rame. Terus juga semua gitu. Banyak yang pakai Omar Daniel karena emang dia aktor yang keren banget. Iya betul banget. Bisa jadi next Reza Rahadian gitu. Dan katanya ini ada pelatih akting yang luar biasa, ada Mas Agus Kencrot juga, karena dia ternyata untuk membuat adegan kerasukannya itu ternyata butuh latihan khusus. Terus ada juga Wulan, terus ada juga Sultan Hamonangan sebagai Yogo. Dan jangan lupa ada Nope Novian. Wow. Nope Novian sebagai novel yang akan menambah dinamika cerita. Bener. Kita tahu dia successful stand up comedian. Betul. Dan lagi rame. Betul. Personanya lagi dicari. Yes. Jadi kayaknya emang racikan film ini tuh dibuat konsepnya oke, pemainnya juga yang lagi oke banget. Ya. Alur ceritanya juga oke banget. Dan juga di film ini juga mengandung unsur dialog bahasa Jawa juga ya. Jadi di sini Mas Nope kayaknya cocok banget untuk tantangan aktor ya. Untuk ikutan dan juga untuk para aktor-aktor yang mungkin backgroundnya nggak terlalu deket nih sama kultur Jawa. Apalagi Mas Omar Daniel, nggak tahu ya apakah dia berdarah Jawa atau bukan. Nah itu dia challenge-nya sebenarnya. Betul. Dan yang bikin relate nih Sobat Fox, akhir kata kenapa menurut kita nih kamu harus nonton banget. Soalnya kayak dia mencampur tradisi, budaya. Intinya gini deh, kita tuh sering banget kan, maghrib jangan keluar gitu kan. Betul. Maksudnya kita dari kecil tuh emang kenapa kalau maghrib keluar gitu kan. Bukannya bikin trauma gitu, maksudnya ini menambah daya tarik dari si cerita itu sendiri gitu. Tapi aku ini banget loh, aku nge-highlight sama si Sultan Hamonangan. Karena kan dia terakhir tuh main Sabtu Bersama Bapak. Bener. Dan itu keren banget dan aku bakalan ngelihat dia dengan peran sebagai aktor di film horor. Jadi kita makin penasaran aja Sobat Fox semua. Langsung aja cus ke bioskop untuk film Maghrib 2. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali di segmen berikutnya bersama Kino Fox.
Dia resmi menyatukan semesta filmnya original Karate Kid tahun 84, terus reboot tahun 2010. Oh wow. Dan juga serial Cobra Kai yang fenomenal itu. Wow.